malam Selasa tanggal 16 Oktober 2023 ba'da salat Isya. Kemudian kami sampaikan hasil selawatan yang sudah kami terima pada Senin tanggal 9 Oktober 2023, yaitu sebesar Rp1.029.000 atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Samarinda, mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan, dan mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kepada jamaah yang menimpa kata wakaf tanah madrasah Masjid Raya Darussalam sebesar Rp800.000 dan masyarakat segi atau sekedarnya infak untuk hari Jumat dan lain-lain bisa menghubungi kami di baik teman sekalian beserta pendengar Radio Darussalam dengan teman berada. Sebenarnya biasanya kita akan mengikuti ceramah agama pada zuhur yang insyaallah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nur Salim MAG. Untuk itu kepada Bapak Doktor disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat, jamaah zuhur, dan para pemirsa Radio Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah ungkapan yang senantiasa kita ucapkan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, dan alhamdulillah baru saja kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan ini bisa mendatangkan sebuah keberkahan hidup di dunia, insyaallah, berupa rezeki yang melimpah, umur yang panjang, sehat badan kita insyaallah, apalagi di akhirat nanti
mendapatkan jannatul na'im. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini sedikit saya ingin menyampaikan satu ayat yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan kurang lebih 1 bulan ini, yaitu pada bulan Rabiul Awal, yang merupakan sebuah bulan yang sangat bersejarah di dalam sejarah Islam, yaitu bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak dibahas oleh para penceramah kita, para ustaz kita. Dalam ayat ini disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, yaitu suri teladan, contoh yang baik, ikutan yang baik kepada kita semua umat manusia. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, wa zakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pentas bumi ini sebagai contoh suri teladan, ikutan yang benar, maka tidak heran bukan hanya orang Islam sendiri mengakui kehebatan Rasulullah, orang-orang non-muslim pun, kalau istilahnya di dalam kajian Islam, orang orientalis, orang yang mendalami Islam tapi dia bukan orang Islam. Meskipun seringkali kita dengar orang-orang seperti itu banyak mencari kesalahan-kesalahan Islam, ya, tapi tidak sedikit juga mereka mengaku bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah sebuah agama yang benar, meskipun mereka tidak masuk Islam. Tapi tidak sedikit juga mereka gara-gara mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Salah satu, ada seorang profesor astronomi namanya Michael Hart, menulis sebuah buku tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia ini. Yang paling pertama ditulis di situ adalah Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, tidak ada yang lain. Nomor satu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan adalah salah seorang tokoh yang terkenal di India namanya Mahatma Gandhi juga mengakui bahwa Rasulullah bukan hanya sebagai sosok pemimpin, tapi adalah dia sosok manusia yang sangat paripurna, manusia yang paling sempurna di dunia ini. Makanya salah seorang guru, Profesor Dr. Quraisy namanya Abbas Al-Akkad, menyebutkan bahwa manusia itu ada 4 tipe. Tipe seniman, dia pintar dalam dunia seni. Yang kedua adalah tipe pemikir, intelektual, orang yang punya pendidikan yang tinggi. Tipe pekerja, sungguh dia bekerja, bukan hanya sebagai seorang misalnya ustaz, tapi dia juga bekerja sebagaimana layaknya sebagai orang-orang yang lain. Tekun beribadah. 4 tipe inilah, tidak hanya manusia yang mampu menggabungkan 4 ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah dia seorang seniman juga. Rasulullah pemikir, karena dia sebagai seorang pemimpin. Apalagi diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pemikir dalam hal strategi perang. Ketika Rasulullah pergi berperang harus ada strategi. Bekerja, Rasulullah adalah seorang pekerja. Sangat dia bekerja. Bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang sepele-sepele saja dia kerjakan. Salah satu contoh Rasulullah itu ketika sandalnya rusak, dia sendirian jahit. Bahkan Rasulullah SAW kadang-kadang dia pergi ke pasar, padahal ini adalah seorang rasul, seorang pemimpin. Apalagi seorang yang tekun ibadah, tidak ada yang bisa kalah dengan Rasulullah dengan ketekunannya beribadah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah, tentu saja kita harus mengikuti jejak-jejak apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena sifat-sifat Rasulullah ada pada yang digambarkan di dalam Al-Quran. Satu ketika Aisyah ditanya, ya ummul mukminin, ambi'ini an khulqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, beritahukan, sampaikan kepada aku tentang akhlak, sikap Rasulullah. Kata Aisyah, alasta taqra'ul Qur'an, apakah anda sudah baca Al-Quran? Kata sahabat itu, bala, iya, saya sudah baca semua. Kemudian Aisyah berkata, wa inna khuluqa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Kalau anda mau tahu bagaimana sikap tingkah laku Rasulullah, bacalah Al-Quran. Apa yang digambarkan oleh Al-Quran sekitar 6.000 lebih ayat, itulah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisahkan antara dirinya dengan Al-Quran. Luar biasa. Wajarlah kita sebagai umat Rasulullah sangat mengagung-agungkan beliau. Bahkan bukan saja kita umat Islam, non-Muslim pun banyak juga mengakui kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu bagaimana sifat-sifatnya? Di antara sifat-sifat Rasulullah, kalau dia menjabat tangan kepada seseorang, tidak melepaskan tangannya sebelum orang itu melepaskan tangannya. Ya, makanya seperti kita pengalaman habis sholat kan kita salam-salaman kemudian membaca selawat, itu luar biasa pahalanya. Bahkan disebutkan oleh hadis Rasulullah, siapa yang di antara dua orang yang berjabat tangan ketemu akan gugur dosanya sebelum dia berpisah. Apalagi ditambah dengan selawat. Meskipun ada juga di antara saudara-saudara kita habis sholat salam-salaman itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi perintah bersalam-salaman ya ada. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah bila sedang duduk bersama dengan orang-orang lain, bersama sahabatnya, Rasulullah tidak akan bangkit sebelum sahabat yang lain dia bangkit, kecuali kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, maka Rasulullah barulah. Tapi selama itu tidak akan bangkit, tidak akan berdiri sebelum sahabat yang lain berdiri. Masih banyak daripada sifat-sifat Rasulullah. Kalau kita mau melihat semuanya, bacalah Al-Quran. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan ditinggalkan. Nah inilah kita sebagai umat Rasulullah harus mencontoh. Meskipun mungkin kita tidak bisa 100%, jangankan 100%, 80% mungkin tidak, tapi paling tidak kita harus mengikuti jejak-jejak yang apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah itu bukan hanya akhlaknya sesama ciptaan Allah manusia, bahkan kepada alam pun juga Rasulullah hubungannya dengan sesama ciptaan yang lainnya juga sangat bagus. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah melihat satu kampung, satu tempat di mana tempat itu ada semut bersarang di situ. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man harraka haji?" Siapa yang membakar ini tempat ini? Kata sahabat, "Qulna nahnu." Kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Innahu la yanbaghi an yu'azziba bin nar illa rabbun nar." Rasulullah menegur sahabat ini, Anda tidak pantas Anda menghukum, membakar sarang semut itu dengan api, karena yang pantas membakar api itu adalah Rabbul Nar, Tuhannya yang menciptakan api. Coba kalau kita, bahkan ada hadis yang diceritakan bahwa ada salah seorang sahabat digigit oleh satu semut. Kemudian sahabat itu mencari di mana asalnya itu semut, didapatkan sarangnya, kemudian dibakar. Maka Rasulullah menegur, jangan bakar itu, karena semut adalah kita juga sama dengan dia juga pantas hidup. Kalau kita, wah, ambil ya, kalau tidak dibakar ambil apa ya, baikun, semprot semua. Ya, kalaupun hanya cuma satu yang menggigit, ya itulah yang. Nah, inilah perlakuan Rasulullah kepada makhluk semut. Inilah kecil saja, tapi sepele tapi ya sangat luar biasa. Karena kenapa? Mungkin kita anggap bahwa semut itu tidak ada artinya. Tidak ada. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Tidak ada yang diciptakan oleh Allah di bumi ini sia-sia, semua ada manfaatnya, semua ada. Cuma kadang-kadang kita tidak. Nah, inilah kasih sayang Rasulullah. Maka wajarlah Rasulullah disebut rahmatan lil alamin. Bahkan Rasulullah mengingatkan, "Ittaqul malaa'ika salasa." Kata Rasulullah, waspadalah terhadap tiga hal yang dilaknat oleh Allah. Al-badasah bil mawarid. Hati-hati, jangan buang air di sumber, jangan buang air besar atau kecil di sumber air, karena itu termasuk perbuatan yang dilaknat oleh, kata Rasulullah. Wa qariyat at-tariq, jangan juga buang air di tempat di tengah jalan. Wazil, kata Rasulullah, jangan juga buang air di pohon-pohon yang rindang. Kenapa? Begitu sayangnya Rasulullah kepada Allah. Karena kenapa? Kalau kita bebas buang air di tempat yang sumber air, maka karena air itu adalah sumber pokok kita. Ya, makanya bikin WC itu sebenarnya adalah ajaran Islam, meskipun Rasulullah tidak pernah menggambarkan seperti apa tuh WC. Daripada kita seperti ini karang ngurusi, sebenarnya ya kita harus dukung program pemerintah supaya tidak ada lagi yang buang air besar kecil di sungai itu. Karena kenapa? Karena bisa terkontaminasi kepada air itu, dan sungai itu kan bisa sebagai sumber kebutuhan kita. Tapi tadinya apa kita lihat? Sungai Karangbomus itu, waduh, sangat menjijikkan pada saat air surut. Ya, karena kita tidak peduli dengan lingkungan. Rasulullah peduli dengan lingkungan. Kemudian jangan Anda sembarangan buang air di tengah jalan, dan orang yang lewat kan bisa mengganggu. Coba Rasulullah diurus ini karena kemaslahatan. Jangan juga Anda buang air di tempat yang rindang, jangan sampai ada orang yang singgah dalam keadaan berjalan jauh perjalanan, kemudian singgah berteduh di bawah pohon rindang itu, kemudian dia bisa istirahat. Tapi kalau kita buang air sembarangan di bawah itu, ya bisa mengganggu orang. Nah, inilah perhatian Rasulullah SAW. Maka wajarlah kalau disebut sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan
bagaimana gaya kepemimpinan Rasulullah SAW. Tidak suka mempermalukan sahabatnya atau bawahannya. Ada suatu riwayat menjelaskan tentang bagaimana sikap Rasulullah tidak ingin mempermalukan sahabatnya. Suatu ketika sahabat berkumpul di masjid. Ya, kebiasaannya Rasulullah itu kalau habis sholat biasa kumpul-kumpul, apakah dalam bentuk pengajian sepertinya atau cerita-cerita biasa. Tiba-tiba ada bau yang tidak mengenakan, alias ada yang kentut, sangat bau sekali. Maka ada salah seorang sahabat berdiri secara lantang mengatakan, siapa yang buang angin sini, tolong aku. Ternyata kan ya, pasti tidak ada yang mau. Malu. Bagaimana menyelesaikan ini? Meskipun juga Rasulullah merasakan betapa tidak enaknya baunya. Tidak langsung katakan siapa? Ya, maka Rasulullah untuk menghindari mempermalukan sahabat yang kentut itu, maka setelah menjelang masuk sholat berikutnya, Bilal berdiri azan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan begini, meskipun wudhu saya masih ada, tapi saya ingin memperbaharui wudhu saya. Maka pada saat itu secara otomatis semua sahabat juga ikut, karena sahabat ini kan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Pergi juga berwudhu, tidak dipersoalkan siapa tadi yang kentut, selesai. Tidak ditahu siapa yang kentut, karena bukan persoalan ini yang akan menjadi perbincangan. Karena kalau ini yang nanti akan diangkat, maka bisa jadi sahabat itu bisa malu dan kemudian bisa saja dia tidak aktif lagi bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan di riwayat lain diceritakan, satu ketika ada sahabat Rasulullah memanggil pergi ke rumahnya untuk makan daging onta. Pada saat sedang makan daging onta itu bersama para sahabat, demikian tidak ada yang kentut, tidak ada juga yang mengaku. Maka setelah selesai makan daging, pulanglah Rasulullah ke masjid bersama para sahabat yang bersama dengan sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah katakan, siapa tadi yang memakan daging unta, maka pergilah berwudu. Maka ada hadis yang menegaskan tentang itu. Apakah orang yang habis makan daging unta wajib berwudu? Kata Rasulullah, silahkan berwudu. Nah, inilah kemudian oleh sebagian ulama fikih mazhab mengatakan, siapa yang memakan daging unta maka dia batal wudunya, harus berwudu. Ada juga yang mengatakan tidak. Kenapa hadis itu disampaikan oleh Rasulullah? Untuk tidak mempermalukan sahabat yang kentut tadi. Inilah cara-cara Rasulullah, akhlak Rasulullah. Mungkin bisa kita lakukan seperti anak kita. Bagaimana caranya supaya anak kita tidak dipermalukan di tengah-tengah orang banyak, atau sebagai seorang pengajar, atau kita sebagai seorang ustaz, tidak langsung menunjuk kalau anda salah, tapi bagaimana seperti kita menarik benang di dalam tepung, meskipun benangnya bisa ditarik tapi tepungnya tidak apa-apa. Inilah gaya-gaya kepemimpinan yang perlu kita contohi, karena banyak juga di antara kita baru ditunjuk sebagai ketua RT, ketua apa dan sebagainya, sudah semena-mena untuk mempermalukan bawahannya. Jangan. Cobalah, kalaupun misalnya kita mau menegur, paling tidak kita panggil dia secara baik-baik, secara empat mata kita sampai anda salah. Jangan begitu. Jangan justru ditelanjangi di tengah orang-orang banyak, karena orang itu punya perasaan. Rasulullah menyampaikan berdasarkan dengan perasaan. Bagaimana kalau saya tidak dikasih begitu? Nah, inilah barangkali momen Maulid ini. Ayo kita ikuti langkah-langkah. Kalaupun kita tidak bisa mengikuti secara 100%, ya paling tidak mungkin 50, 60 dan sebagainya adalah yang kita ikuti. Dan insya Allah kalau kita ikuti itu, kita bersama dengan Rasulullah di akhirat. Dan karena kenapa?
pasti di akhirat. Rasulullah katakan, itulah umatku yang dulu melaksanakan, mencontohi sifat-sifat saya, dan insya Allah itulah harapan kita. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah, kita contohi sifat-sifat Rasulullah, sehingga kita mendapatkan balasan nanti bersama dengan Rasulullah, masuk di dalam surganya nanti insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah pada kesempatan inilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah membukakan pintu maghfirahnya, Allah membukakan pintu syafaatnya, insyaallah kita di akhirat nanti diberikan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.